Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Yuda Hidayat, Unit Kerja SMK Negeri 2 Cipatujah. Kali ini kita akan belajar tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia ini adalah salah satu materi yang akan dipelajari oleh siswa kelas 11 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah kegiatan pemilu. Pemilu merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilu merupakan ciri dari negara demokratis. Bagaimana dinamika demokrasi di Indonesia? Tujuan pembelajaran untuk kali ini, yang pertama, setelah menganalisis penerapan demokrasi dan sistem demokrasi Pancasila, peserta didik dapat menghargai nilai-nilai demokrasi Pancasila dengan baik. Kedua, melalui telaah buku dan media cetak ataupun elektronik, peserta didik dapat melihat serta menyimpulkan sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik memiliki keterampilan mengolah informasi dan menyajikan dalam bentuk tulisan serta mempresentasikan sistem dan dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan baik. Dan yang keempat, setelah mempelajari sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia, peserta didik dapat menerapkan kehidupan demokrasi di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara dengan benar. Khusus untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang penerapan sistem demokrasi. Penerapan sistem demokrasi. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Definisi yang sering dipakai untuk mengartikan demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal tersebut dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Lantas, bagaimana prinsip macam-macam demokrasi dan ciri-ciri demokrasi? Prinsip demokrasi, macam-macam demokrasi, dan ciri demokrasi. Prinsip: keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Tingkat persamaan di antara warga negara. Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Macam-macam demokrasi. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi tersebut terdiri dari demokrasi langsung, perwakilan, dan sistem referendum. Lalu berdasarkan titik perhatian, demokrasi terdiri dari demokrasi formal, material, dan gabungan. Dan yang terakhir, berdasarkan ideologi, demokrasi itu terdiri dari
demokrasi konstitusional, dan demokrasi rakyat. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik. Yang kedua, pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak rakyat. Ketiga, persamaan hak seluruh rakyat. Keempat, lembaga peradilan dan kehakiman yang independen. Kelima, kebebasan pers. Keenam, pemilu yang jujur dan adil. Dan yang ketujuh, pengakuan terhadap perbedaan. Ya, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.